Kanker diprediksi menjadi penyebab utama kematian di setiap negara pada akhir abad ini. Karena apa yang kita makan atau masuk ke tubuh kita itulah yang akan diolah oleh tubuh dan akhirnya dapat meningkatkan resiko kanker nih. Oleh karena itu aku ingin menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan makan yang ternyata terbukti dapat meningkatkan resiko kanker pada tubuh. Apa aja itu? Yang pertama, makanan tinggi garam. Nah, mengkonsumsi makanan asin dalam jumlah yang besar seperti ikan asin, sayur asin, makanan pengawet yang rasanya asin itu dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker nih. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, garam itu sendiri. Garam pengawet dalam makanan itu berasal dari nitrit dan dalam proses pengawetannya bisa menjadi nitrosamin yang menyebabkan kanker. Yang kedua, mengkonsumsi terlalu banyak makanan asin dapat meningkatkan resiko infeksi Helicobacter pylori yang beresiko meningkatkan kanker lambung nih. Selain itu, ikan asin terutama ya diklasifikasikan sebagai karsinogen oleh International Agency for Research on Cancer atau IARC, bagian dari WHO yang dapat meningkatkan resiko kanker nasofaring jika dikonsumsi berlebihan. Berlebihannya seberapa? Misalnya kalian 1 minggu mengkonsumsi makanan asin tinggi garam ini lebih dari 3 kali seminggu, maka dapat meningkatkan resiko munculnya kanker nasofaring, kanker lambung, kanker perut, kanker usus pada tubuh. Namun jika teman-teman mengkonsumsinya dengan wajar, misalnya 1 minggu sekali atau 1 bulan dibatasi 3 kali dan meminimalkan resiko kanker nih. Yang kedua, minuman terlalu panas. Nah, konsumsi minuman seperti teh, mate, kopi saat panas dan mendidih di atas 65 derajat Celcius itu diklasifikasikan oleh IARC sebagai peningkat resiko karsinogenik kanker esofagus pada manusia. Cedera panas berulang itu dapat merusak fungsi penghalang dari epitel di esofagus yang melindungi jaringan pada esofagus sehingga membuatnya lebih rentan terhadap kerusakan intraluminal penyebab kanker nih teman-teman. Jadi sangat disarankan untuk mengurangi kebiasaan mengkonsumsi makanan ataupun minuman saat panas-panas ya. Paling tidak ditunggu hangat-hangat kuku terlebih dahulu untuk melindungi esofagus kita, saluran pencernaan kita sehingga dapat tercegah dari kanker. Daging merah. Nah, pada tahun 2015, IARC mengklasifikasikan daging olahan seperti bacon, sosis, ham, daging kaleng itu sebagai karsinogenik bagi manusia, di mana peningkatan konsumsi 50 mg daging olahan per hari meningkatkan resiko kanker sebesar 17%. Selain itu, daging merah juga sebagai kemungkinan karsinogenik, di mana penambahan 100 gram konsumsi daging merah itu meningkatkan resiko kanker sebanyak 18% nih teman-teman. Ini disebabkan dari bahan kimia yang digunakan untuk mengawetkan daging olahan seperti nitrat dan nitrit, di mana nitrat dan nitrit ini dapat meningkatkan paparan usus terhadap senyawa N-nitrosamin mutagenik. Selain itu, daging merah yang dipanaskan dengan suhu tinggi dapat meningkatkan resiko perubahan nitrit menjadi nitrosamin, penyebab kanker. Aku sudah pernah bikin videonya sebelumnya, sehingga meningkatkan resiko kanker pada tubuh. Apalagi daging merah yang dibakar sampai gosong ya, yang ada arang-arangnya itu lebih tinggi lagi resiko kankernya nih teman-teman. Makanya sangat disarankan teman-teman mengkonsumsi daging olahan dengan batas wajar, misalnya 1 minggu sekali, atau daging merah kurang dari 50 gram per hari untuk membantu menurunkan resiko kanker pada tubuh. Yang ketiga, alkohol. Nah, alkohol ketika kita konsumsi itu dapat berubah menjadi asetildehid, terutama pada hati. Asetildehid pada hati ini dapat merusak sel-sel DNA tubuh. Ketika DNA tubuh rusak akibat alkohol dan tidak bisa meregenerasi kembali, maka dapat meningkatkan resiko terbentuknya kanker pada tubuh. Alkohol juga dapat menyebabkan defisiensi asam folat yang menghambat proses regenerasi sel-sel tubuh.
Kombinasi tersebut membuat alkohol terbukti meningkatkan resiko kanker kolorektum, kanker payudara, kanker mulut, kanker esofagus, kanker hati, kanker laring, dan kanker orofaring nih teman-teman. Makanan berjamur, aku udah pernah bikin videonya kemarin ya, dimana jamur Aspergillus flavus pada kacang-kacangan, jagung, rempah-rempahan, buah-buahan kering itu dapat menghasilkan aflatoksin yang terbukti meningkatkan resiko kanker, terutama kanker hati ya. Aflatoksin tidak hanya meningkatkan resiko kanker, ada bahaya kesehatan lain yang ditimbulkan oleh aflatoksin. Kalian bisa lihat di video ini. Oke, makanan yang dipanggang, terutama makanan yang gosong-gosong ya. Semakin tinggi api yang digunakan untuk memanggang makanan, terutama daging ayam, barbecue, daging sapi, jagung, apalagi yang ada gosong-gosongnya, itu dapat meningkatkan resiko karsinogenik pada tubuh. Jadi sangat disarankan untuk menghindari makanan yang ada gosong-gosongnya, terutama sate, jagung, barbeque gitu kan. Gosong-gosongnya lebih baik disisihkan sehingga meminimalkan resiko kanker. Aku juga udah pernah bikin videonya di video ini ya. Nah, itu tadi beberapa kebiasaan makan yang dapat meningkatkan resiko kanker pada tubuh. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan teman-teman, see you di video selanjutnya. Bye-bye!